Assalamualaikum, selamat pagi semua. Selamat datang di kelas daring bahasa Indonesia. Tetap semangat ya. Baiklah, sebelum memulai pembelajaran, Bu Kiki akan menyampaikan KD pada materi kali ini, yaitu 3.2, menganalisis struktur dan kebahasaan teks prosedur, dan 4.2, mengembangkan teks prosedur dengan memperhatikan hasil analisis terhadap isi, struktur, dan kebahasaan. Menganalisis teks merupakan kegiatan mencermati lebih mendalam teks yang sedang dibaca. Analisis teks prosedur dilakukan untuk memperdalam kembali pemahaman terhadap isi teks, sedangkan analisis terhadap struktur dan kebahasaan sangat diperlukan agar pemahaman isi teks dapat akurat. Kemarin kita sudah membahas tentang struktur teks prosedur. Sekarang Bu Kiki akan menjelaskan kembali apa itu struktur, yaitu yang pertama ada tujuan penulisan, yang kedua ada langkah kerja yang dilakukan, dan tiga ada penegasan ulang. Baiklah, yang pertama ada tujuan. Tujuan merupakan hasil akhir yang ingin dicapai. Pada bagian ini menyebutkan apa yang ingin dibuat atau dilakukan. Contoh, tata cara membuat SIM atau cara menghidupkan komputer. Baiklah, untuk struktur selanjutnya ada langkah-langkah. Langkah-langkah dalam teks prosedur merupakan inti dari tujuan teks prosedur. Langkah-langkah berisi tahapan kegiatan atau urutan kronologis. Langkah-langkah dalam teks prosedur dapat disajikan dalam dua bentuk sebagai berikut. Yang pertama ada bentuk uraian paragraf dengan menggunakan kata pertama, kedua, ketiga, dan seterusnya. Nah, ini biasanya berbentuk paragraf-paragraf dengan uraian dengan kata pertama, kedua, ketiga, seperti pertama ambil selembar kertas, kedua ambil bolpen. Nah, seperti itu. Terus yang kedua ada bentuk penomoran pada setiap langkah-langkah dengan urutan ke bawah. Jadi ada 1, apa, 2, apa, 3, apa gitu. Jadi diperinci dari atas ke bawah. Jadi untuk langkah-langkah ada dua macam ya. Ada yang bentuk uraian dan bentuk penomoran. Nah, struktur yang ketiga ada penegasan ulang. Bagian ini berisi tentang pengulangan pernyataan untuk meyakinkan pembaca. Nah, kali ini ada contoh dari teks prosedur yang sudah tadi Bu Kiki sampaikan. Ini ada contoh teks prosedur dengan judul Cara Menghidupkan Komputer. Ini menggunakan cara yang kedua, yaitu penomoran ya. Ada 1, 2, 3, 4, 5 dijelaskan dari angka 1 sampai angka 5. Nah, ini contoh teks prosedur dengan judul yang lain, yaitu Giat Menata Rambut Pendek. Di sini jelas terlihat ya ada uraiannya. Jadi meskipun ada penomoran itu sangat berbeda dengan tadi contoh yang pertama. Contoh yang kedua ini meskipun ada nomor 1, 2, 3, dan 4, ini dia per poinnya itu dijelaskan ya, dijabarkan dalam bentuk paragraf-paragrafnya. Nah, itu tadi merupakan contoh dari struktur teks prosedur dan contoh dari teks prosedur itu sendiri. Selanjutnya kita akan membahas tentang kaidah kebahasaan teks prosedur. Untuk ciri kebahasaan teks prosedur di sini ada 5. Yang pertama ada menggunakan kata kerja perintah atau imperatif. Yang kedua ada menggunakan kata teknis. Yang ketiga, ada pernyataan persuasif atau mengajak. Yang keempat, ada konjungsi. Ya, konjungsi di sini merupakan kata penghubung ya. Ya, yang kelima ada deskripsi alat. Ciri kebahasan yang pertama yakni banyak menggunakan kata kerja perintah atau imperatif. Kata kerja perintah adalah kata yang berisi permintaan atau menyuruh orang untuk melakukan sesuatu yang dikehendaki. Kata kerja imperatif antara lain ada kata harus, pastikan, jangan, hindari, tunjukkanlah, gunakanlah, dan lain sebagainya. Ciri kebahasan yang kedua ada banyak menggunakan kata-kata teknis yang berkaitan dengan topik yang dibahasnya. Nah, apabila teks tersebut berkaitan dengan komunikasi, maka digunakanlah istilah-istilah komunikasi. Misalnya, tanya jawab, kontak mata, narasumber, dan lain-lain.
Ciri kebahasan yang lain yakni banyak menggunakan kata penghubung atau konjungsi. Konjungsi merupakan kata hubung yang bermakna penambahan seperti selain itu, pun, kemudian, setelah itu, lalu, selanjutnya, dan lain-lain. Nah, ciri kebahasan yang keempat yaitu banyak menggunakan kalimat persuasif. Apa sih kalimat persuasif itu? Kalimat persuasif merupakan kalimat yang mengajak atau membujuk seseorang untuk melakukan sesuatu. Nah, contohnya, saat mengecas, HP jangan digunakan. Nah, tentu kalian di sini agak bingung ya. Bu, terus bedanya apa sih dengan imperatif? Nah, kalau imperatif itu adalah kalimat yang berisi perintah. Nah, kalau perintah itu hukumnya wajib harus dilakukan. Sedangkan untuk yang persuasif itu ajakan. Jadi kalau ajakan itu boleh dilakukan, boleh tidak. Itulah yang membedakan antara imperatif dengan persuasif. Untuk ciri kebahasan yang terakhir, apabila prosedur itu berupa resep dan petunjuk penggunaan alat, maka akan digunakan gambaran rinci benda dan alat yang dipakai, mulai dari ukuran, jumlah, dan warna. Nah, contoh teks prosedur yang berjudul cara membuat telur mata sapi. Nah, jadi dari bahan itu dirinci 1 butir telur, sejumput garam, minyak goreng. Nah, terus alatnya apa aja? Alatnya ada wajan, ada spatula, ada piring untuk meletakkan hasil telur mata sapi itu. Nah, terus cara pembuatannya seperti itu. Demikian tadi ulasan Bu Kiki tentang materi teks prosedur dan kaidah kebahasaan. Semoga bermanfaat. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.